Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ivandri, NIM 112211321 dari kelas MA 22B2 Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Nah, kalian kadang suka bingung, punya data, tapi nampilin visualisasinya seperti apa? Nih, aku hari ini akan menyampaikan kepada kalian bagaimana melakukan visualisasi histogram, box plot, dan bar chart pada Microsoft Excel. Tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita mulai. Oke, di sini aku udah mempunyai data penumpang yaitu di Excel. Terus yang pertama kita buat dulu nih diagram chartnya. Kita pilih insert, terus pilih chart, pilih histogram. Nah, di situ akan muncul diagram histogramnya. Kemudian kita pindah ke sebelahnya biar lebih mudah ya nanti kita dalam melihat data-data yang ditampilkan dalam diagram histogram ini. Nah, di dalam diagram histogram ini di situ ada rank 0,42 sampai 6,12 tahun. Nah, di situ ranknya adalah 5,7 untuk rentang umur penumpang tersebut. Di sini untuk penumpang yang pertama di umur 0,42 sampai 6,12 tahun sekitar 50. Terus penumpang yang paling tinggi yaitu di umur 17,52 sampai 23,22 tahun. Nah, kita bisa rubah di sini format sumbu untuk merubah rank atau lebar bin pada diagram tersebut. Kita milih aja di sini lebar binnya. Nah, ini kita ganti 10. Nah, datanya akan muncul seperti itu. Jadi ada perbedaan ya. Dengan menggunakan rank 5,7 sama rank 10 itu datanya akan berbeda juga. Nah, kemudian lebar binnya kita ganti lagi 5 dan datanya akan berubah lagi kembali seperti awal dengan ranknya menjadi 5. Jadi data tersebut menunjukkan 0,42 sampai 5,42 tahun itu ranknya sekitar 40-an, dan rank tertinggi yaitu di umur 20 sampai 25,42. Kemudian kita bikin pivot table-nya dengan cara insert terus masuk pivot table. Nah, di sini diisi lembar kerja yang ada. Terus dipilih di sebelahnya, di OK. Nah, akan muncul nih pivotnya seperti ini. Nah, kemudian di bidang pivot table-nya ini nanti kita pilih X atau umurnya. Itu dimasukkan di dalam baris. Nah, ini menunjukkan data tunggal umur pada diagram histogram ini. Kemudian nih, karena masih data tunggal, kita perlu pengelompokan. Makanya untuk data tunggal ini kita kelompokin dengan cara klik kanan, kemudian pilih grupkan. Nah, di sini diganti ranknya 5. Jadi dari data ini akan sama nih sama data histogram yang di atas untuk rank 5. Nah, untuk mengetahui data penumpang yang selamat dan tidak selamat, ini bisa dirubah di bidang pivot table. Untuk kolomnya diisi new survivor, terus untuk nilainya di sini juga diisi new survivor. Jadi kita akan tahu untuk jumlah penumpangnya yang selamat berapa, umur berapa, dan yang tidak selamat di umur berapa, ada datanya di sini. Sebagai contoh di 0,42 tahun sampai 5,42 tahun yaitu 13 yang
tidak selamat dan 31 yang selamat, totalnya 44 penumpang. Kemudian kita buat diagramnya, terus pilih ini diagram yang nomor 2. Oke. Nah, ini nih tampilan diagram dari data di atas, data penumpang yang selamat dan data penumpang yang tidak selamat. Untuk datanya sebagai berikut. Nih, biar lebih rapi kita hilangkan nih untuk tombol yang sedang pada peta. Nah, biar hilang semua. Kemudian juga hilangkan garis-garisnya ini biar lebih bagus. Maka tampilan diagram histogramnya akan seperti ini, yaitu penjabaran dari pivot table yang kedua tadi. Kemudian kita akan buat pemotongnya nih dengan cara sisipkan, terus pilih pemotong. Nah, nanti yang kita mau ketahui yaitu data tentang gender, laki-laki atau perempuannya, terus newbie kelasnya, kelas dari penumpang tersebut. Pilih terus OK. Nanti akan muncul tabel seperti berikut: jenis kelamin dan kelas dari penumpang tersebut. Nah, kita bisa pilih female atau wanita, terus kita bisa juga pilih kelasnya 1, 2, 3. Nah, nanti data tersebut akan berubah seperti histogram di sampingnya. Dan berikutnya untuk male juga sama, ada kelas 1, 2, 3. Apabila dipilih kelas 1, 2, 3, datanya akan berubah mana data penumpang laki-laki. Nah, jadi ini cara untuk memvisualisasikan data Excel kalian untuk menjadi diagram histogram. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita akan masuk ke cara yang kedua, yaitu membuat diagram box plot. Kita blok dulu ke bawah umurnya. Apabila sudah keblok semua, kita pilih sisipkan. Terus pilih chartnya yang box plot ya, terus kita geser ke sebelah kanan biar lebih mudah. Nah, ini muncul diagram box plot kita ya, datanya seperti berikut. Kemudian kita tambah lagi datanya, terus edit, ini pilih penumpangnya di pada kolom penumpang, di blok sampai bawah, di blok semua lah. Setelah di blok semua, terus di OK. Oke. Nah, di situ nanti akan muncul data dari box plotnya ini, antara penumpang yang selamat dan penumpang yang tidak selamat. Cara untuk membacanya di sini bisa dijelaskan kalau untuk IQR itu adalah rentang interkuartilnya, terus yang bawah sendiri 25 persentil, terus yang tengah 50 persentil atau mediannya, terus kemudian yang paling atas adalah 75 persentil. Untuk garis paling atas ini menggambarkan nilai data maksimum, yaitu 75 persentil ditambah 1,5 dikali IQR atau rentang interkuartilnya. Nanti akan menemukan hasil dari data maksimum data box plotnya. Di sini semua dari bagian box plot ini menggambarkan atau lebih berfokus berbincang pada umur dari penumpang yang tidak selamat ataupun penumpang yang selamat. Kemudian di filter seks ini atau jenis kelamin diganti, hanya dimunculkan male atau laki-lakinya aja. Di OK. Nah, datanya akan muncul sebagai berikut.
belum terlihat perbedaannya, kita besarkan dulu. Nah, biar lebih mudah nanti dilihatnya. Nah, kemudian habis itu kita rubah filternya juga di New Survivor-nya. Ini kita pilih second aja, kita coba terus oke. Nah, untuk bagannya seperti ini box plotnya. Nah, jadi dari hasil semuanya yang diinput menghasilkan bagan atau diagram box plotnya seperti ini. Yang ketiga, kita akan membuat bar chart. Insert, pilih pivot chart. Nah, di sini pilih lembar kerja yang ada. Nanti pilih lokasi buat munculin pivotnya ya. Oke. Nah, langsung muncul pivotnya. Dirapiin dulu. Dan lebih mudah ya nanti untuk pengerjaannya. Kemudian di bidang pivot table-nya ini dipilih genre-nya yaitu atau seg, masukin ke garis. Dan juga nanti new pick class-nya itu dimasukkan ke garis juga di bawahnya. Caranya seperti ini. Klik new pick class-nya. Setelah itu masukkan Ember Cat ke situ. Nah, akan muncul data seperti berikut. Untuk dari laki-laki perempuan kelas 1, 2, 3. Kemudian masukin new survivor ke kolom dan new survivor juga ke nilai. Dan akan muncul hasilnya sebagai berikut pada tabelnya. Nah, tabelnya sebagai berikut. Data-datanya sudah disajikan untuk female kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang selamat ataupun yang tidak selamat. Nah, di sini menunjukkan total penumpang wanita yang tidak selamat yaitu 81, terus yang selamat 233. Jadi totalnya 314 dari semua kelas. Dan cara untuk meringkas data dari pivot table-nya yaitu kelas 1, 2, 3-nya bisa diklik tanda minus di samping first, second, atau third-nya. Itu udah muncul langsung totalnya dari penumpang laki-laki maupun penumpang perempuan yang selamat ataupun yang tidak selamat. Jadi kita tahu data dari pivot table-nya antara yang total atau yang lebih simpel sama data yang lebih terperinci dari penumpang laki-laki ataupun perempuan kelas 1, 2, 3 yang selamat ataupun yang tidak selamat. Kemudian kita akan membuat pivot chart-nya dengan pilih insert, pivot chart, pilih yang kedua, terus oke. Nah, di sini akan muncul pivot chart-nya dari data pivot di atas. Kita perbesar dulu biar lebih mudah untuk dilihatnya. Untuk data pivot chart-nya atau bar chart-nya seperti ini. Nah, kemudian kita buat diagram bar chart-nya yang kedua, pilih pivot chart lagi, pilih diagram yang keenam, oke. Nah, diagram bar chart-nya seperti ini. Kita pindah dulu ke bawah untuk digabungkan atau nanti kita bisa melihat perbandingan antara diagram
bar chart yang pertama sama diagram bar chart yang kedua. Nah, kita pindah ke bawah dulu. Nah, diposisikan. Terus setelah itu kita hilangkan untuk merapihkan tampilan dari bar chart ini. Hilangkan tombolnya. Diklik kanan, sembunyikan. Nah, ini tampilan dari bar chart yang kedua. Nah, di sini itu kita bisa melihat nanti data akan berubah sesuai sumbu kategori apabila dihilangkan atau ditambahkan. Contohnya new class-nya dihilangkan, datanya akan muncul seperti ini. Terus new class-nya ditambahin lagi, dimasukkan lagi, datanya juga akan berubah. Jadi apabila data dari bidang pivot chart-nya di sumbu atau di kategorinya ini ditambahkan, maka dia juga akan merubah data dari tampilan dari bar chart diagram di sampingnya ini. Nah, ini adalah tutorial visualisasi dari data Excel-nya. Terima kasih for watching. Dadah.